Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Erwin Wu dan hari ini saya akan menjadi guru kalian nih buat mengajarkan kalian sebuah materi dari ekonomi berjudul ketenaga kerjaan. Dan saya akan membahasnya dalam kalimat-kalimat yang tentunya mudah dipahami dan simple. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasan. Pembahasan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih dalam tentang ketenaga kerjaan, lebih baiknya itu kita tahu dong apa sih pengertian dari ketenaga kerjaan itu sendiri. Jadi ketenaga kerjaan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yang dimana isinya itu adalah orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif untuk mencari pekerjaan, dan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Namun intinya pada ekonomi, mereka tuh melihat bagaimana tenaga manusia itu digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam komponen-komponennya nih. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan komponen-komponen utama nih dari materi ketenaga kerjaan, yang dimana ada 3 komponen utama dalam materi ini. Itu yang pertama adalah angkatan kerja, yang berisikan orang-orang yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan aktif. Lalu yang kedua ada isinya itu pengangguran. Ya, pengangguran yaitu orang-orang yang sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Dan komponen kedua yaitu ada bukan angkatan kerja. Jadi isinya itu adalah para siswa-siswi yang masih bersekolah dan juga ada ibu rumah tangga. Dan sisanya yaitu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia atau sudah tidak bisa bekerja lagi karena ada alasan tertentu. Nah, kita juga harus paham nih dalam komponen yang kedua ini ya, yaitu bukan angkatan kerja, ada range usia yang diperuntukkan untuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimana usia yang cocok untuk angkatan kerja itu dimulai dari 15 tahun hingga maksimalnya dalam negara kita ini adalah 64 tahun. Dan bukan angkatan kerja dari usianya berarti di bawah dari 15 tahun dan di atas dari 64 tahun, yaitu 65 tahun atau 14 tahun. Dan komponen ketiga yang terakhir yaitu ada pengangguran, yang isinya itu pertama ada banyak jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah friksional, pengangguran friksional, yang dimana dan langsung saja kita masuk ke dalam komponen terakhir yaitu komponen pengangguran. Nah, di dalam komponen pengangguran ini ada banyak jenis-jenisnya, namun akan saya jelaskan berdasarkan penyebabnya saja ya. Yang dimulai dari yang pertama yaitu adalah pengangguran musiman, yang dimana pengangguran musiman itu biasa terjadi di negara yang basis ekonominya itu adalah agraris. Ya, jadi bisa contohnya itu adalah petani yang sedang menunggu hasil panennya untuk tumbuh ya, karena tentunya ada musim-musim tertentu agar hasil panennya itu bertumbuh. Dan yang kedua adalah pengangguran friksional, yang dimana pengangguran ini biasa bersifat sementara saja, karena bisa dikatakan ini pengangguran yang masih menunggu pekerjaannya itulah. Jadi dia kayak belum mendapatkan tawaran pekerjaan. Contohnya itu seperti fresh graduate murid SMA yang ingin langsung mencari pekerjaan namun belum menemukannya atau mendapatkannya. Dan yang ketiga yaitu adalah pengangguran teknologi, yang dimana pengangguran teknologi itu bisa dikatakan ya seperti kemajuan teknologi yang membuat pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia sekarang tergantikan oleh teknologi baru gitu. Contohnya ya kayak misalnya orang yang suka memotong rumput nih, kan dulu ada kayak menggunakan mesin pemotong rumput gitu. Sekarang ada alatnya sendiri yaitu sebuah robot yang akan langsung membersihkan rumputnya secara langsung. Dan yang keempat adalah pengangguran struktural, di mana pengangguran ini biasa terjadi jikalau ada perubahan perekonomian dalam suatu wilayah dalam sebuah negara. Jadi contohnya itu seperti ya misalnya basis ekonomi dari negara A itu berubah menjadi dari yang agraris nih ya, berubah menjadi perindustrian. Jadi contohnya itu seperti itu. Makanya banyak warganya itu akhirnya menganggur karena ya basis sebelumnya adalah agraris namun tiba-tiba berubah menjadi industri.
Dan yang kelima yaitu adalah pengangguran siklis atau konjungtur, yang dimana ini terjadi jikalau ada sebuah negara yang mengalami resesi ekonomi. Apa sih itu resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu adalah ya bisa dikatakan itu krisis ekonomi. Jadi contoh gampangnya itu adalah pada negara kita sendiri, yaitu pada tahun 1998 di mana terjadi sebuah krisis moneter yang menimpa negara kita tersebut. Akhirnya banyak warga yang memutuskan mau gak mau itu harus menganggur di rumahnya. Oke, setelah semua pembahasan yang tadi ya, nah sekarang aku bakal buatin 5 soal nih buat kalian, dan tentunya bakal aku bahas juga. Dan di dalam soalnya tersebut ada juga beberapa soal-soal hitungan. Namun tenang aja, nanti akan aku bantu juga jelasinnya bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Jadi kalian tenang aja, gak usah panik, ada saya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan soalnya tersebut. Let's go. Nah, jadi di sini aku sudah membuatkan 5 soal. Dan bagi bertanya kenapa 45-nya nggak ada ya, karena 45-nya ada di sebelah sini. Ini ada soal hitungan. Dan langsung saja kita breakdown ya dari soalnya. Yang dimana nomor 1 adalah sebutkan satu cara mengatasi pengangguran ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk mengatasi pengangguran. Namun di sini karena hanya disebutkan satu, maka kita harus menuliskan satu saja. Yang dimana jawabannya akan bervariasi tergantung dari diri kalian sendiri juga ya. Cuman saya akan menjawab yaitu adalah kita harus meningkatkan pendidikan sekolah. Karena dari meningkatkan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah, maka diharapkannya tidak ada banyak orang yang akan menganggur gitu. Serta ya mereka itu akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dalam bidang yang mereka inginkan ya. Dan kita lanjut ke soal kedua, yaitu jelaskan dengan singkat apa itu pengangguran musiman. Jadi pengangguran musiman itu adalah pengangguran yang terjadi bila ada musim tertentu. Nah, jadi pengangguran ini akan terjadi bila ada musim tertentu, yang seperti yang saya jelaskan tadi, di mana pengangguran ini biasanya terjadi di negara yang basis ekonomi adalah agraris ya. Jadi tentunya pengangguran ini itu akan berefek pada jangka waktu tertentu gitu. Jadi langsung saja kita masuk ke soal ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja adalah ini saya coret dulu. Angkatan kerja adalah orang-orang sorry. Ini saya coret lagi. Berisikan orang-orang adalah orang-orang yang sudah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi ya gitu. Pengertiannya adalah angkatan kerja adalah berisikan orang-orang yang sudah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, ya seperti yang saya jelaskan tadi di komponen-komponennya ya. Ini mana ada orang yang bekerja dan juga ada pengangguran namun mereka sedang mencari pekerjaan juga. Dan kita berlanjut ke soal 4 dan 5. Izin. Soal keempat di sini dikatakan di suatu desa terdapat 600 orang yang sedang bekerja dan juga ada 150 orang, 150.000 ya, 600.000, 150.000 orang yang menganggur. Ini lupa saya tambahin.
Dan ada 250.000 orang yang bukan angkatan kerja. Jadi di sini disuruh hitunglah jumlah angkatan bekerjanya. Angkatan kerjanya maksudnya. Nah, rumusnya itu sangat gampang, guys. Sangat-sangat gampang. Jadi rumusnya itu adalah angkatan kerja ditambah dengan orang yang menganggur. Jadi dua ini saja yang dihitung nih. Pada soal ini hanya dua ini saja yang dihitung, orang bekerja lalu juga orang menganggur. Karena bukan angkatan kerja, ini tidak termasuk. Seperti yang dikatakan adalah angkatan kerjanya. Dan yang saya katakan tadi ada pada soal ketiga ini, dan juga yang pada saat saya jelaskan tentang komponen angkatan kerja, di mana isinya tuh hanya ada dua, yaitu ada orang yang bekerja dan juga penganggur. Jadi yang dihitung hanya ini dua saja. Angkatan kerja ditambah dengan orang menganggur. Oke. Jadi tadi angkatan kerjanya ada berapa? 600.000 orang. 600.000 orang ditambah dengan 150.000 orang. Jadi 600.000 orang ditambah dengan 150.000 orang jadinya adalah 750 orang angkatan kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Oke, berpindah ke soal kelima. Nah, ini agak beda nih rumusnya, karena di sini diketahui hanya angkatan kerja dan juga penduduk usia kerja, yaitu ada 1 juta orang dan 800. Sekarang kita bakal bahas soal kelima nih. Ya, di sini diketahui angkatan kerja adalah 800.000 orang dan penduduk usia kerjanya adalah 1 juta orang. 1 juta jiwa orang ya. Nah, sekarang di sini itu agak berbeda karena mungkin kalian tidak tahu nih apa ini TPAK. Singkatnya TPAK itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi TPAK ini adalah isinya itu adalah para orang-orang yang sudah bekerja gitu. Jadi ini tingkat partisipasi angkatan kerja, orang-orang yang sudah bekerja. Nah, rumusnya itu kayak gimana ngitungnya? Nah, rumusnya itu sebenarnya sangat gampang, guys. Sangat-sangat gampang. Jadi, rumusnya adalah angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia kerja yang sudah cocok untuk kerja ya. Penduduk usia kerja itu orang-orang yang sudah cocok untuk bekerja pada usianya gitu maksudnya. Nah, udah kayak gini dikali dengan 100%. Jadi cara hitungnya seperti gimana? Nah, kan di sini ada 800.000 orang nih angkatan kerja. Habis itu ada 1 juta orang untuk penduduk usia kerja. Nah, kita masukin angkanya nih. 800.000 orang dibagi dengan 1 juta jiwa orang. Nah, 1 juta sudah kan. Nah, ini dibagi dulu nih. Ini dibagi 800 dibagi 1 juta jadi 0,8. Nah, habis 0,8 dilanjutkan dengan dikali dengan 100. Dikali dengan 100%. Dan maka jawabannya akan menghasilkan 80%. Jadi TPAK-nya adalah 80%, guys. Tingkat partisipasi angkatan kerjanya adalah 80%. Tuh. Simple kan, guys? Sangat mudah, guys. Ini sangat mudah, guys. Jadi ya memang mudah untuk dipahami ya soal-soal seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung akhir video ya.
Dan setelah saya menjelaskan soal-soal tadi, saya harapkan bahwa kalian itu bisa mengerti tentang pembelajaran dari materi ketenagakerjaan ini. Dan jikalau kalian ingin bertanya-tanya, silakan saja langsung komen di komen bawah ya. Dan jikalau perlu boleh tolong di like dan tentunya di subrek ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mendengarkan sejauh ini. Saya harap kalian bisa memahami dan juga bisa menguasai materi ini ya guys ya, itu ketenaga kerjaan. Dan sampai jumpa lagi di next video.